sistem yang kita bicarakan, LMK dan LMK ini nih Pak, ini bukan hal yang baru sebetulnya. Ini di luar negeri sudah lama dikenal. Collective Management Organization atau CMO. Nah di luar negeri, ini bahkan sudah dimulai di tahun sedikitnya paling ya, dalam catatan sejarah itu dari tahun 1851. Memang saat itu belum dalam konteks musik, masih dalam konteks maksudnya sudah dalam konteks musik tapi belum dalam konteks rekaman karena saat itu belum ada rekaman. Waktu itu ada orang nih pencipta makan di restoran Pak di Prancis, namanya restorannya Le Ambassadeur. Apalah bahasa Prancis saya kurang tahu. Dia makan di restoran itu di tahun 1849, kemudian ditagih makanan oleh waiter. Bayar dong Pak gitu. Dia bilang, tunggu dulu, saya nggak mau bayar. Kenapa Pak nggak mau bayar? Anda tiap hari mainkan lagu di sini. Mungkin zaman tahun 1850 itu pakai biola, piano, nyanyi. Tapi nggak ada tuh yang menghargai karya saya tuh. Saya nggak mau bayar makanan. Nah itulah yang menjadi sejarah. Kemudian diciptakanlah satu sistem untuk menghargai pencipta. Jadi dalam sejarah kebudayaan manusia, memang manusia menikmati musik itu Pak. Sebagai bagian dari kesehariannya. Mereka menikmati kekayaan musik. Bahkan masyarakat pun mungkin tahu penciptanya Mas Piyu. Kan penciptanya Mas Ari. Ya. Dalam masyarakat kita katakan masih tanda kutip primitif gitu ya. Tapi mereka menyanyikan saja. Gitu. Tanpa sadar bahwa sebenarnya ada hak yang harus diberikan kepada para pencipta. Baru dari tahun itu kemudian mereka membuat satu sistem yang namanya CMO ini. Di Prancis dimulai, 1851. Itu pun setelah keputusan pengadilan. Suatu hari saat yang bersejarah. Kemudian di Amerika, ini sudah dimulai di tahun 1914. Ada yang namanya ASCAP, Asosiasi Komposer Amerika. 1914. Kemudian ada pesaingnya di Amerika namanya BMI. 1938. Di Inggris juga ada, di Jepang juga ada. Di semua ya, sistemnya kolektif. Jadi kita kemudian mengadopsi itu relatif baru sekali, baru tahun ini aja 2014 punya landasan hukum. Meskipun sistem ini sudah dimulai dari tahun 1990 awal.